Welcome to my YouTube channel, Noya Belajar, belajar akuntansi jadi lebih mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Nuraini, dalam mata pelajaran aplikasi pengolah angka atau spreadsheet. Pada kesempatan hari ini, kita akan membahas mengenai bagaimana cara mengentry data pada program aplikasi spreadsheet. Ada beberapa yang akan kita bahas mengenai mengentry data. Yang pertama, ada jenis-jenis data. Nah, jenis data ini dalam Microsoft Excel dibagi menjadi dua, yaitu data label and data value. Yang kedua, ada karakter data. Setiap data memiliki karakter, diantaranya ada data teks, angka, dan data formula. Kemudian yang ketiga, kita akan bahas mengenai pengaturan data, di mana data dapat diatur atau diperbaiki, data dapat disalin. Kemudian yang keempat, kita akan memasukkan data. Sebuah data dapat dimasukkan ke dalam lembar kerja. Yang kelima, menganalisis data. Sebuah data ternyata dapat dianalisis dalam aplikasi pengolah angka. Kemudian yang keenam, yaitu mengenal pesan error. Sebuah data ketika dianalisis terkadang terjadi error. Oleh sebab itu, kita harus mengenal pesan error yang disampaikan oleh aplikasi pengolah angka. Kita akan bahas yang pertama, yaitu mengenai jenis-jenis data dalam Microsoft Excel. Memahami jenis data dalam Microsoft Excel sangat penting karena dalam merencanakan, menyusun, serta mengolah data harus dilakukan dengan tepat. Kelebihan dari Microsoft Excel, selain untuk mengolah angka, dapat pula digunakan untuk presentasi angka yang disisipkan teks, grafik, gambar-gambar pendukung, serta diagram. Selanjutnya ada jenis-jenis data. Nah, jenis-jenis data dalam Microsoft Excel dibagi menjadi dua, yaitu data label dan juga data value. Nah, data value ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu ada data value numeric dan data value formula. Yang pertama, kita akan bahas mengenai data label. Data label adalah data-data berupa teks atau karakter yang tidak akan dilakukan operasi matematika. Data label disebut juga data string atau data teks. Misalnya, huruf-huruf, gabungan angka dengan karakter, atau alfabet dan numerik, seperti nomor polisi kendaraan, nomor induk siswa, dan lain-lain. Untuk data value adalah data-data yang berupa angka atau rumus-rumus yang dapat dilakukan operasi matematika. Nah, data value dibagi menjadi dua, yaitu data value numerik dan data value formula. Nah, untuk data value numerik, itu adalah angka-angka atau bilangan yang akan dilakukan operasi matematika yang secara default format data ini adalah rata kanan, misalnya 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Yang ketiga, ada data value formula, di mana rumus-rumus yang dibuat baik dengan menggunakan operasi sel maupun dengan memanfaatkan fasilitas fungsi. Cara penulisan data dalam bentuk rumus harus diawali dengan tanda sama dengan. Nah, dengan membuat rumus yang dituliskan bukan isi datanya melainkan alamat selnya. Nanti kita juga akan coba mengenai data value formula. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai karakter data. Data dalam Microsoft Excel memiliki tipe-tipe karakter, yaitu ada alphanumeric atau teks, kemudian data numerik atau angka, serta data formula atau rumus. Data alphanumeric atau teks merupakan tipe data berupa teks seperti huruf A sampai Z. Simbol misalnya kali, kemudian dolar, persen, agar, dan lain-lain. Angka 0 sampai 9 yang tidak akan diproses secara matematika pada tipe data ini. Data dengan tipe ini dalam Microsoft Excel akan dibuat rata kiri. Yang kedua, yaitu data numerik
Data yang terdiri dari angka 0 sampai 9, waktu, dan tanggal yang akan diproses secara matematika. Penulisan data dengan tipe ini tidak boleh didahului dengan label prefix. Data numerik ini akan ditampilkan rata kanan oleh spreadsheet. Yang ketiga, yaitu ada data formula atau rumus, yang merupakan tipe data yang terdiri dari rumus-rumus, seperti perkalian, pembagian, penjumlahan, fungsi matematika, serta fungsi formula lainnya. Tipe data ini merupakan tipe data yang terpenting dalam spreadsheet, karena akan sering digunakan dalam pengolahan data. Selanjutnya, yaitu mengenai pengaturan data. Jika suatu data yang akan kita buat berupa data yang akan diolah atau data value, maka pengetikannya harus dilakukan dengan mengisikan setiap data pada setiap sel yang berbeda. Untuk memudahkan dan mempercepat pengetikan data value, sebaiknya dilakukan pengetikan bilangan melalui tombol kalkulator yang terdapat pada kanan keyboard dengan mengaktifkan terlebih dahulu tombol numlock. Itu biasanya kalau kita pakai PC di rumah. Kalau di laptop biasanya ada di atas data angka-angkanya ya. Pengaturan data ini juga kita bisa memperbaiki data. Misalnya ada yang salah, terjadi kesalahan, maka harus diperbaiki. Kemudian kita bisa menyalin atau mengcopy data. Selanjutnya, yaitu mengentry data atau memasukkan data. Ada beberapa cara dalam mengoperasikan data. Yang pertama, memasukkan data ke lembar kerja. Jadi, berbagai jenis data dapat dimasukkan ke dalam lembar kerja seperti nilai, tanggal, jam, dan lain sebagainya. Adapun untuk memasukkan data ke dalam suatu sel dapat mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Kita buka dulu Microsoft Excel-nya. Kita sudah ada di dalam Microsoft Excel. Tadi kita sudah mengetahui berbagai jenis data, kemudian juga karakter data. Sekarang kita akan memasukkan data atau mengentry sebuah disebut dengan lembar kerja. Jadi, kita tinggal masukkan di sel mana saja yang ingin kita tuju. Kemudian kita masukkan misalnya akun pendapatan diterima di muka. Nih, terus kita tinggal masukin data yang mau kita. Ini kalau ini data teks, kalau misalnya tadi data angka 12.000 misalnya atau 12 juta. Ya, dalam penulisan angka tidak perlu ada titik atau rupiah di dalam penulisan angka di Microsoft Excel, karena nanti kita akan buat penulisan rupiah dan titik secara otomatis. Kemudian yang kedua, menggunakan rumus. Rumus adalah perhitungan yang dibuat oleh pengguna Microsoft Excel dengan tujuan tertentu. Rumus harus diawali dengan tanda sama dengan, plus, atau minus, dan dapat berisi data label, numerik, maupun fungsi. Dengan memasukkan rumus yang berupa instruksi matematika ke dalam suatu sel pada lembar kerja berupa operasi hitung. Misalnya, kemudian ada kita ingin menggunakan rumus atau formula. Nah, untuk rumus sendiri misalnya kita ingin menjumlahkan. Memudahkan kita tadi titiknya dan rupiahnya, kita blok dulu yang sel yang kita inginkan. Kemudian kita di sini ada number di home atau format. Nah, di sini ada accounting, format sel, kemudian accounting, kita masukkan simbol rupiah. Kemudian misal kita mau pakai 0,00. Nah, decimal place-nya kita tambahin 2. Kemudian kita klik OK. Nah, nanti akan muncul seperti ini, 12 juta rupiah. Kita mau menjumlahkan. Nah, karena kita ingin menggunakan rumus, maka rumus penjumlahan adalah sama dengan, tadi ingat, ketika mengawali sebuah rumus, boleh kasih tanda sama dengan, plus atau minus di depannya.
sama dengan C2 ditambah C3. Ketiga, menggunakan fungsi. Fungsi adalah suatu data pada Microsoft Excel yang membantu dalam perhitungan. Suatu fungsi bisa menghemat dan dalam menyelesaikan perhitungan yang sama dan berulang-ulang, seperti mencari hasil perhitungan yang sama setiap kolom dan baris, atau mencari nilai yang dari data tertinggi yang dimiliki suatu deretan sel atau kolom atau baris. Selain itu, terdapat fungsi logika yang dapat membantu pengambilan keputusan. Tadi misalnya adalah sum, min, max, dan if. Jadi sum itu termasuk dalam fungsi. Sum itu rumus dari menjumlahkan, kemudian kita tarik sel dari C2 ke C3. Kita masukin kurung tutup, kita klik enter, maka sudah secara otomatis menjumlahkan tadi 12 juta ditambah dengan 10 juta, yaitu 22 juta rupiah. Jadi kita tidak perlu menggunakan kalkulator lagi kalau sudah menggunakan aplikasi pengolah angka atau spreadsheet. Nah, selanjutnya kita ingin memanfaatkan fasilitas autofill. Nah, untuk menggunakan fasilitas autofill itu bisa seperti ini. Jika kita ingin menggunakan fasilitas autofill, misalnya sama-sama bulan Januari, misalnya Januari. Semuanya kita mau di sini kita masukin tanggal 1, misalnya 1 Januari. Nah, ini bulannya mau kita samain semua nih jadi Januari. Nah, autofill ini kita tarik, drag kursornya sampai muncul tanda plus tebal di ujung. Kemudian kita tinggal tarik dan tahan kursornya sampai sel yang kita inginkan. Nah, ini disebut dengan drag and autofill. Selanjutnya, dalam mengentry data biasanya terjadi kesalahan dalam pengetikan. Nah, untuk memperbaiki kesalahan dalam pengetikan, itu bisa kita lakukan sebagai berikut. Kalau kita sudah tekan F2, dia akan muncul di belakang huruf yang ini. Terus kita atau selain tekan F2, kita juga bisa double klik. Misal seperti ini. Nah, double klik. Maka akan muncul kursornya di huruf terakhir. Kemudian kita tinggal perbaiki. Misalnya tadi piutang. Tinggal ditambahin usaha. Dalam aplikasi pengolah angka, juga terdapat menganalisis data. Jadi, selain program SPSS, bisa juga melakukan pengolahan atau analisis data dengan Microsoft Excel. Hanya saja, menu analisis data pada Microsoft Excel perlu dimunculkan terlebih dahulu. Analisisnya yaitu di File, Option, Add-ins, Analysis Toolpack-nya kita aktifkan, kemudian kita klik Go. Nah, ini analisis toolpack-nya kita centang, kemudian kita klik OK. Kita tunggu sampai data analisis terinstall dalam Microsoft Excel. Jika sudah terinstall, maka kita klik data. Ketika kita klik data, maka akan muncul data analisis di ujung. Nah, jika kita ingin menggunakan, kita tinggal double klik aja. Kita mau apa nih? Correlation, kemudian histogram, sampling, t-test, semuanya itu udah ada di sini. Mengenal pesan error pada Excel. Ketika kita bekerja dengan Microsoft Excel, seringkali dijumpai pesan-pesan error yang berkaitan dengan formula yang dibuat. Pesan error tersebut memberikan petunjuk penyebab dari kesalahan serta membantu memperbaiki kesalahan dari formula tersebut. Ada beberapa jenis pesan error. Yang pertama, pagar ref, kemudian tanda seru, itu berarti invalid cell reference error. Pesan ini muncul ketika mengacu pada referensi sel atau rank
yang salah. Contohnya bila menghapus sel yang diacu oleh formula atau telah menyalin sel yang dipindahkan di atas sel. Yang kedua, ada pagar value atau error in value. Pesan pagar value muncul ketika formula yang dibuat mengandung sel yang berisi tipe data yang berbeda. Hal ini terjadi karena Excel dapat mengolah data berisi angka sehingga tidak dapat merespon jika memasukkan hal lain. Supaya dapat mengatasinya, pastikan pada formula hanya terdapat angka saja. Pagar NA atau value not available error. Pesan pagar NA muncul ketika nilai sel not available untuk fungsi atau formula sekaligus menunjukkan adanya kesalahan pada angka yang dimasukkan ke dalam formula. Selanjutnya, ada pagarnya banyak. Pesan galat pagar banyak terjadi ketika sel mengandung format tanggal atau waktu yang menghasilkan nilai negatif atau lebar kolom tidak cukup untuk menampilkan isi dari sel. Selanjutnya, pagar div 0. Pesan pagar div 0, divide by 0 error, muncul ketika pada formula yang dibuat terdapat pembagian dengan 0 atau dengan sel yang tidak bernilai atau kosong. Misalnya tadi 50/0, maka akan muncul div 0 atau divide by 0 error. Pagar name atau invalid name error muncul ketika Excel tidak dapat mengenali sebuah nama yang digunakan pada formula. Kemudian pagar null atau null error. Pesan pagar null muncul ketika menggunakan intersection operator pada dua rank yang berhubungan. Yang terakhir, yaitu pagar num atau number error. Galat ini disebabkan oleh nilai angka atau bilangan yang invalid dalam sel. Pada umumnya, pesan galat ini muncul pada penulisan angka yang disertai simbol seperti mata uang, ukuran satuan ukuran, atau karakter unik. Selanjutnya, bagaimana cara mengatasi pesan error? Bekerja dengan formula dan fungsi di Microsoft Excel seringkali mengalami kesalahan pada saat menuliskannya. Excel juga menyediakan berbagai fasilitas untuk penggunanya untuk meminimalisir kesalahan pada saat menuliskan fungsi atau rumus yang digunakan. Salah satu fasilitas rumus ini bernama tooltip. Fungsi tooltip adalah menampilkan argumen yang dibutuhkan dalam penulisan fungsi. Yang dimaksud tooltip adalah, misal kita mau pakai rumus if. Nah, ini yang disebut dengan tooltip. If, pertama adalah logical test, kemudian value if true, and value if false. Yang seperti ini yang disebut dengan tooltip. Jadi, fitur tooltip ini dapat menampilkan argumen yang dibutuhkan dalam penulisan fungsi. Oke, hari ini kita cukupkan sampai di sini. Tadi kita sudah mempelajari apa sih jenis-jenis data dalam aplikasi pengolahan angka atau spreadsheet, kemudian karakter data, kemudian bagaimana cara memasukkan atau mengentry data, kemudian bagaimana cara menganalisis dan menganalisis sebuah data dalam Microsoft Excel. Kemudian juga kita tadi sudah mengenal pesan error yang sering terjadi pada aplikasi pengolahan angka dan bagaimana cara mengatasinya juga sudah kita bahas tadi. Jika ada pertanyaan, silakan kalian masukkan di kolom komentar. Sampai ketemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.